Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran gaji UMR untuk wilayah Jakarta di tahun 2024 mendatang. Pada 21 November lalu, diketahui besaran gaji UMR di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar 3,6% dari 4,9 juta menjadi 5,06 juta. Padahal Serikat Buruh meminta kenaikan mencapai 15%. Saya juga sudah melakukan wawancara dengan beberapa pekerja di daerah Jakarta Pusat tentang bagaimana tanggapan mereka terkait kenaikan UMR di Jakarta ini. Dan berikut wawancaranya. Kakak siapa? Dan Andi. kerjanya sebagai? Saya sebagai foto dan videografer. Oke, nama saya Abdullah Syafi'i, saya videografer. Nama Yogi, pekerjaan sebagai videografer di klinik Mega Estetika Perkasa. UMR. Di atas sedikit, Gaji sekarang UMR Ya cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Ya dari premier, sekunder, tersier, gimana orangnya sih. ya kehidupan sehari-hari cukup untuk transportasi pulang pergi kantor ya. kalau gaji yang sekarang cukup ya buat biaya sehari-hari. Bisa buat nabung, bisa lah buat nyimpan buat kegiatan sehari-hari, nabung juga masih bisa. Kalau untuk single sih masih cukup ya, tapi kalau misalnya untuk udah nikah atau punya anak, mungkin pikirin kerja pemasukan dari yang lain kali ya. Masih ada, paling kita bisa memanage-nya aja ya, pinter-pinter manage keuangannya sendiri sih paling. Ya kalau mungkin realistis, sebenarnya setuju-setuju aja sih. Tapi kalau dibalikin lagi mungkin pengusaha juga punya kemampuan terbatas kali ya. Jadi nggak bisa sepenuhnya lah gitu. Sebenarnya agak kurang, cuma walau udah naik aja kita harusnya bersyukur ya. Kalau dibilang setuju nggak setuju ya, cuman masih syukur ada kenaikan. Cuman kurang setuju sih, harus masih kurang kenaikannya sih. Berdasarkan wawancara tadi, dapat disimpulkan jika gaji yang saat ini diterima sebenarnya cukup, asal kita bisa mengatur keuangannya dengan benar. Namun, kita juga harus bisa memiliki sikap lebih bersyukur meskipun kenaikan yang kita terima hanya sedikit. Lalu kira-kira gimana nih tanggapan dari financial planner atau konsultan keuangan mengenai kenaikan UMR yang sangat sedikit ini? Berikut wawancaranya. Dengan Kak Luna Mantiasi Makati ya, Iya, dari Financialco. iya dari Finansialku. Seperti yang udah kita ketahui kan Menteri Ketenagakerjaan sudah menetapkan gaji UMR Jakarta naik sebesar 3,6% dari 4,9 juta jadi 5,6 juta. Pertanyaan aku Kak, kenaikannya kan ini cuma sedikit ya, mungkin cuma puluhan ribu. Kira-kira dengan kenaikan sedikit ini tuh bisa mempengaruhi keuangan karyawan nggak sih Kak? Oke, jadi sebelumnya si karyawan ini tuh perlu evaluasi lagi nih. Jadi sebelumnya yang gaji UMR yang 4,9 juta itu dia struktur pengeluarannya tuh kayak gimana. Nah, kalau di piramida perencanaan keuangan Finansialku, kita ada paling pondasinya itu kita lihat cash flow-nya udah sehat atau belum. Nah, ngukurnya gimana? Kalau yang gaji sebelumnya yang 4,9 juta itu dibandingkan dengan pengeluarannya, apakah pengeluarannya itu lebih kecil atau lebih besar? Nah, misalkan kalau selama ini lebih kecil, berarti itu sudah sehat nih, udah sehat dan udah aman. Nah, kalau gajinya naik meskipun sedikit, nah itu jangan sampai gaya hidupnya juga ikut naik, tapi sebaiknya anggaran investasinya yang dinaikin. Nah, Berarti meskipun kenaikannya sedikit itu bisa nambah nilai tabungan ya Kak? Tabungan sekarang maupun di kemudian hari. bisa, tapi harus kita ada triknya nih. Misalkan kalau kita gaji UMR, kalau misalkan gajinya masih UMR nih, saran saya sih lebih baik tuh investasinya lebih ke diri sendiri dulu. Jadi dengan cara menambah skill. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Kalau kita punya skill yang bertambah, otomatis ada kesempatan yang lebih untuk meningkatkan penghasilan kita di kemudian hari nih. Karyawan yang punya skill setnya banyak itu kan pasti dihargainya lebih nih oleh perusahaan. Kalau misalkan kita mau nabungnya sedikit, kayak tadi bilang, kalau dia nabungnya sedikit,
sebenarnya nggak terlalu ini ya, terlalu berefek gitu. Jadi lebih baik kita naikin dulu aja sih pendapatannya. Jadi nanti kita nabungnya bisa lebih besar gitu. Jadi kita nggak berharap dengan kalau kita modalnya kecil kan kita berharap biar uangnya itu tumbuh, kita ngarepnya returnnya besar ya. Padahal kita nggak riset risikonya apa. Nah, mendingan kita fokus dulu nih, gedein tabungannya dulu. Jadi kita modalnya ya nggak usah banyak-banyak, seenggaknya dengan return yang wajar pun kerasa gitu, daripada yang modalnya kecil tapi nggak kerasa gitu. Sebenarnya tiap orang pasti kebutuhannya beda-beda ya. Nah, kalau misalkan sumber pendapatannya itu masih terbatas, masih UMR gini. Jadi yang pertama wajib dilakukan itu sebenarnya kita mengamankan keuangannya terlebih dahulu. Jadi keamanan keuangan tuh istilahnya kita kebutuhan kita dalam jangka waktu 1 tahun ke depan itu udah bisa terpenuhi. Nah, apa aja yang termasuk dalam keamanan keuangannya itu pertama cash flow-nya. Berarti kita atur pemasukannya harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, yang kedua itu kita udah mulai ngumpulin dana darurat. Nah, ini idealnya kita ada tabungan atau aset yang disimpan sebanyak 6-12 kali pengeluaran. Nah, ini kalau misalkan tadi kalau Melita bilang nih, kalau punya gaji kecil apakah bisa nabung yang sedikit? Nah, nabung yang sedikit ini mungkin lebih difungsikan untuk dana darurat ini, karena kita tidak mengharapkan return yang besar untuk dana darurat. Seenggaknya kita ada saving atau tabungan, yaitu sebanyak 6-12 kali pengeluaran. Nah, yang ketiga itu manajemen utang. Jadi kalau kita gajinya masih kecil, paling nggak kita nggak punya utang. Jadi kita fokus lunasin, kalau kita ada utang, fokus lunasin utang yang ada. Terus sebisa mungkin kita batasi pengeluaran yang nggak perlu supaya bisa mempercepat pelunasan utang itu. Nah, yang terakhir itu yang wajib punya adalah asuransi. Minimal asuransi kesehatan. Seenggaknya kalau kita punya asuransi, tabungan kita tuh nggak akan langsung habis nih. Kalau misalkan tiba-tiba sakit, harus keluar biaya perawatan, pengobatan rumah sakit, terus sampai mungkin lebih parah lagi kalau sampai harus ngutang nih kalau sakit. Jadi minimal kita punya asuransi kesehatan kalau yang sumber pendapatannya masih terbatas gitu. Nah, kalau UMR itu sebenarnya kalau yang aku hitung-hitung nih, sebenarnya kalau gaji UMR itu hitungannya lebih sesuai untuk biaya hidup lajang gitu. Jadi gimana kalau udah nggak lajang nih, nikah, masa mau bertahan dengan gaji UMR? Jadi kalau misalkan udah mulai ada tanggungan, misalkan istri tidak double income, jadi cuma single income dari suami aja, itu bisa dihitung sendiri, nanti diperkirakan sendiri kebutuhannya berapa, kebutuhan istri berapa. Nah, kalau nggak cukup, ya pilihannya itu tadi, kita mau naikin pendapatan dengan kita invest di skill kita, atau kita mau hemat dan hidup susah terus-terusan gitu. Jadi, selain kita meminta untuk hak kita dinaikkan, kita juga perlu bercermin kembali. Sebenarnya kita sudah melakukan semua kewajiban kita dengan benar atau belum? Karena selain kita belajar cara mengatur keuangan dengan baik dan benar, ternyata kita juga perlu meningkatkan skill, kualitas, dan kemampuan diri kita agar pendapatan atau gaji yang kita terima juga ikut meningkat. Semua kembali lagi pada sistem hak dan kewajiban. Kita akan dihargai dan dibayar lebih jika kita melakukan semua kewajiban kita dengan baik dan benar sesuai dengan porsinya. Nantikan pembicaraan seru lainnya hanya di Voi. Jangan lupa subscribe YouTube Voi dan follow voi.id di TikTok dan Instagram. Sampai jumpa!